Hai semuanya, terima kasih ya udah balik lagi ke channel aku. Hari ini aku mau bahas salah satu topik penting banget dalam dunia pertehan, yaitu soal bahan baku pucuk teh. Kedengarannya simple, tapi ternyata dari mulai cara petiknya, tempat penyimpanannya, sampai cara pengangkutannya, itu semua bisa ngaruh ke kualitas teh yang kita minum loh. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana sih prosesnya dan kenapa mutu pucuk teh itu harus dijaga dengan baik-baik dari awal. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang pucuk teh, penting banget buat kita tahu kalau kualitas teh itu sebenarnya udah ditentukan sejak dari kebun. Mulai dari bagaimana tanaman tehnya dirawat, dipupuk, sampai dilindungi dari hama dan penyakit, semua itu berpengaruh langsung ke hasil pucuknya. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Setelah pucuk teh dipetik, kualitasnya juga dipengaruhi oleh hal-hal penting lainnya. Seperti cara petiknya gimana, disimpan di mana, dibawa ke pabriknya pakai apa, sampai nanti dianalisa mutunya kayak apa. Nah, semua proses ini harus berjalan dengan baik biar teh yang dihasilkan nanti punya mutu yang tinggi dan rasa yang khas. Yuk kita bahas satu persatu. Pemetikan pucuk teh biasanya dilakukan dari pagi sampai siang hari. Tujuannya bukan cuma buat ngambil pucuk segar berkualitas, tapi juga untuk menjaga agar tanaman teh tetap bisa berproduksi secara berkelanjutan. Nah, rotasi pemetikannya berbeda-beda, tergantung cara yang dipakai. Kalau pakai cara manual, biasanya tiap 7 sampai 10 hari sekali. Tapi kalau pakai gunting atau mesin, rotasinya bisa lebih lama, sekitar 25 sampai 30 hari. Rotasi ini juga nggak selalu tetap, karena bisa dipengaruhi sama beberapa faktor, seperti kondisi kesehatan tanaman, iklim, cara pemeliharaan, dan hasil petiknya sebelumnya. Jadi pemetikan itu nggak asal petik, tapi harus diperhitungkan biar hasilnya tetap optimal dan tanaman teh tetap sehat. Dalam proses pemetikan pucuk teh, ada 3 jenis metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pemetikan manual, yaitu tanpa alat bantu. Cara ini memang lebih lambat, tapi hasil petiknya jauh lebih selektif dan berkualitas tinggi, karena hanya pucuk terbaik yang diambil. Yang kedua, ada pemetikan dengan gunting. Biasanya menggunakan gunting tangan yang udah dimodifikasi dengan wadah penampung. Cara ini cocok banget buat area pinggiran yang sulit dijangkau mesin. Dan yang ketiga adalah pemetikan dengan mesin. Mesin ini dioperasikan oleh 5 orang dan bisa memetik hingga 1 hektar dalam sehari. Efisien banget untuk area datar atau sedikit miring, terutama di perkebunan skala besar. Jadi, masing-masing metode punya kelebihan tersendiri, tergantung kondisi lahan dan kebutuhannya produksi. Setelah pucuk teh dipetik, ternyata dia masih hidup loh. Artinya masih ada proses metabolisme yang aktif. Salah satunya respirasi. Nah, proses ini menghasilkan panas. Kalau panasnya nggak dikendalikan dan suhunya sampai lewat dari 25 derajat Celcius dalam waktu lama, bisa bikin pucuk jadi lanas atau memerah. Kalau udah kayak gini, pucuk dianggap rusak dan nggak layak diolah jadi teh. Makanya, di Indonesia biasanya pucuk teh disimpan sementara pakai fishnet, yaitu kantong atau lembaran jaring. Bentuknya yang berpori-pori membantu udara tetap mengalir dan suhu tetap terjaga. Jadi, meskipun cuma menyimpan sementara, tahap ini penting banget buat menjaga kualitas pucuk tetap segar sebelum masuk ke proses selanjutnya. Supaya kualitas pucuk teh tetap terjaga selama penyimpanan sementara, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, jangan menggenggam atau mengisi keranjang terlalu padat. Kalau terlalu penuh, sirkulasi udaranya jadi terhambat dan suhu pucuk bisa naik. Yang kedua, hindari paparan sinar matahari langsung. Setelah dipetik, sebaiknya pucuk diletakkan di tempat yang teduh, misalnya di bawah pohon teh atau di pondok penyimpanan. Dan yang ketiga, isi wadah penyimpanan sesuai kapasitasnya, jangan berlebihan.
Tujuannya supaya masih ada rongga udara di antara pucuk-pucuk teh dan panas dari proses respirasi bisa tersebar dengan baik. Dengan 3 tips sederhana ini, kita bisa mencegah kerusakan dan menjaga pucuk tetap segar sampai waktunya diolah. Setelah dipetik dan disimpan sementara, pucuk teh harus segera diangkut ke tempat pengolahan. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menjaga kualitas pucuk tetap segar selama proses pemindahan. Di perkebunan besar, pengangkutan biasanya menggunakan truk dengan kapasitas sekitar 2.000 hingga 2.500 kilo sekali angkut. Pemilihan kapasitas ini penting banget, karena kalau terlalu penuh, resiko pucuk rusak selama perjalanan bisa meningkat. Tapi nggak cuma kapasitas, waktu pengangkutan juga jadi faktor krusial. Semakin cepat pucuk sampai ke pabrik, semakin baik kualitasnya. Karena terlalu lama, pucuk bisa layu atau bahkan rusak sebelum diolah. Jadi, pengangkutan itu bukan cuma soal pindah lokasi, tapi juga soal menjaga mutu teh sejak awal. Untuk mengetahui kualitas pucuk teh, ada 2 jenis analisa mutu yang biasa digunakan di Indonesia. Yang pertama, analisa rumus petik. Ini dipakai kombinasi huruf dan angka seperti P untuk peko, B untuk burung, M untuk muda, dan T untuk tua. Dari kombinasi ini, kita bisa tahu tingkat kemudaan atau ketuaan pucuk yang dipetik. Yang kedua, analisa halus dan kasar. Caranya cukup simpel. Lihat seberapa mudah cukup pucuk bisa dipatahkan dengan jari. Kalau gampang dan gak seret, berarti pucuknya halus. Tapi kalau alot dan meninggalkan serat, itu termasuk pucuk kasar. Kedua metode ini penting banget karena mutu pucuk sangat menentukan kualitas teh yang dihasilkan. Nah, berdasarkan rumus petik, pucuk teh dibagi ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, petikan halus. Contohnya P tambah 1 atau B tambah 1M. Ini artinya pucuk yang dipetik masih sangat muda, dengan jumlah pucuk muda yaitu sekitar lebih dari 70%. Biasanya kualitasnya paling tinggi. Lalu yang kedua, petikan sedang, seperti P tambah 2 sampai B tambah 3M. Di sini, pucuk mudanya ada di kisaran 50 hingga 70%. Mutunya sedang, tapi masih layak diolah. Dan yang terakhir, petikan kasar. Contohnya P tambah 4 atau B tambah 1T. Ini menandakan pucuknya lebih tua dan pucuk mudanya kurang dari 50%. Mutunya tentu lebih rendah dan kurang optimal untuk menghasilkan teh yang berkualitas tinggi. Mutu pucuk teh gak cuma penting untuk hasil olahan, tapi juga berdampak langsung ke upah para pemetik. Pucuk halus biasanya mudah dipatahkan dan gak meninggalkan serat, artinya kualitasnya bagus. Sebaliknya, pucuk kasar terasa alot dan berserat yang menandakan kualitasnya rendah. Nah, mutu pucuk ini jadi acuan buat pemberian upah atau premi. Semakin bagus pucuk yang dipetik, semakin tinggi pula preminya. Selain itu, kalau mutu pucuknya rendah, teh yang dihasilkan juga akan ikut turun kualitasnya. Karena kandungan polifenol, kafein, dan aroma alaminya jadi lebih sedikit. Jadi, kualitas mulai dijaga sejak tahap petik. Akhirnya kita sampai ke kesimpulan. Mutu teh sangat ditentukan oleh kualitas pucuk segar yang dipetik. Mulai dari proses pemetikan, penyimpanan sementara, sampai pengangkutan. Semuanya harus dilakukan dengan tepat supaya pucuk tidak rusak. Terakhir, analisa mutu pucuk juga penting banget karena selain menentukan kualitas teh yang dihasilkan, juga mempengaruhi upah atau premi untuk para pemetik. Jadi, setiap langkah punya peran besar untuk hasil teh yang berkualitas.